Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal yang kelas 11 ya, materi fisika untuk semester 2 ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk mengupdate pembahasan mengenai LKS Intan Pariwara. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang nomor 2 ya. Untuk soal nomor 1, saya pikir adik-adik bisa mengerjakan sendiri, jadi saya langsung skip ke soal nomor 2. Oke, kita bahas ya yang soal nomor 2-nya. Gas ideal dengan volume mula-mula 2 liter, berarti ini V1-nya ya. V1-nya 2 liter. Kemudian suhunya adalah 27 derajat Celcius, berarti itu T1. Dan ingat, kalau di termodinamika semua satuan suhu ya harus diubah ke Kelvin. Nah, caranya adalah dengan ditambah 273. Berarti 273 ditambah 27 adalah 300 Kelvin. Kemudian dipanaskan dengan tekanan konstan. Ini kata kunci ya. Tekanan konstan berarti nanti dia isobaris. Kemudian tekanannya adalah 4 atm. Nah, ini berarti P-nya. P-nya 4 atm ya. Kemudian hingga suhu gas ideal menjadi 327. Ini berarti T2-nya. Nah, langsung aja tambah dengan 273. Jadinya 600 Kelvin ya. Nah, jika diketahui 1 atm sebesar 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal, besar usaha yang dilakukan oleh gas tersebut adalah, nah di sini untuk yang P-nya diganti ke Pascal ya, berarti jadinya 4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan soalnya. Nah, di sini karena di isobaris, berarti kita menggunakan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Nah, tapi di sini kita nggak bisa menghitung delta V-nya karena delta V itu adalah V2 dikurang dengan V1. Nah, di sini kita cuma punya data V1-nya aja. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari V2-nya. Nah, langsung aja ya. Di sini kita menggunakan persamaan di teori kinetik gas, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, masukin aja nilai V1-nya, T1 dan T2-nya. Kemudian tinggal disederhanakan ya. 300 dengan 600 bisa dibagi, berarti yang ini 1, kemudian yang ini 2. Lalu kali silang aja. Nah, V2 dikali 1 berarti dapatnya V2. Kemudian 2 dikali 2 dapatnya adalah 4 liter. Kemudian hitung aja delta V-nya. Masukin ya, V2-nya 4 liter, V1-nya 2 liter. Nah, dapatnya berarti di sini delta V-nya adalah 2 liter. Nah, delta V-nya itu dia 2 liter. Satuannya harus diubah ke meter kubik. Caranya adalah dengan dikali 10 pangkat minus 3. Oke, tinggal masukin aja ya. P-nya 4 dikali 10 pangkat 5 dan delta V-nya ini. Sehingga diperoleh jadinya gini. 4 kali 2 berarti 8 dikali 10 pangkat 2 Joule. Atau dengan kata lain 800 Joule. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan grafik PV dan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan grafik PV ditunjukkan oleh angka. Yang pertama ini ya, dia menyatakan bahwasanya proses kedua grafik tersebut adalah isobarik. Nah, kita lihat ya. A ke B, kemudian C ke D, ini dia sama-sama mendatar kan pada horizontal. Nah, kalau dia mendatar pada sumbu horizontal atau pada sumbu X, berarti dia termasuk ke dalam isobaris, sehingga pernyataan nomor 1 ini benar. Nah, berarti jawabannya antara A, B, dan C. Kemudian kita lanjut ya, pernyataan kedua. Proses A ke B menerima usaha sebesar 4 dikali 10 pangkat 5 ya, kalau saya nggak salah lihat, atau pangkat 6 nih. Nah, caranya adalah untuk menghitung luasnya itu adalah luas wilayah di bawah grafik. Nah, karena grafiknya itu yang ini, berarti luas wilayahnya itu yang ini.
Ini yang saya arsir ya, berarti dia kan bentuknya persegi panjang, berarti gunakanlah rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya kita anggap yang ini kan, ini 6 kurang 1 ya, dapatnya berarti 5 dari sana ya. Panjang itu dapatnya dari sini, 6 dikurang 1, 6 dikurang 1, ini buat yang detailnya. Kemudian lebarnya yang ini. Nah, berarti 8 ya. Ingat di sini ada kali 10 pangkat 5. Makanya dikali 8 kali 10 pangkat 5. Nah, tinggal dihitung aja dapatnya segini kan. Dihitung berarti kesini aja ya. 5 kali 8 kan 40 ya. 40 dikali 10 pangkat 5. Atau bisa juga 4 dikali 10 pangkat 6. Nah, kita lanjut ke option yang keempat dan kelima ya. Kenapa kita nggak bahas yang ketiga? Karena kalau kita lihat di option, yang 1 dan 2 kan udah bener nih. Berarti antara 4 dan 5. Kita bahas 4 dan 5, berarti yang ini. Grafik C dan D. Nah, di sini dia bentuknya persegi panjang juga ya. Panjangnya berarti yang ini aja, bebas ya. 8 dikurang 3 berarti 5. Kemudian lebarnya yang ini kan, yaitu 3. Berarti 5 dikali 3 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikali aja, ini dapatnya berarti 15 dikali 10 pangkat 5. Nah, karena nggak ada di option, digantilah dengan 1,5 dikali 10 pangkat 6. Artinya, jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal nomor 4. Perhatikan grafik PV berikut. Jika BC merupakan proses isotermal, proses BC akan menerima usaha sebesar. Nah, di sini ya, untuk proses isotermal, menghitung usahanya bisa menggunakan persamaan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Karena di soal nggak disebutin berapa nilai N dan nilai T-nya, sehingga kita harus mengubahnya menjadi PV. Nah, gimana caranya? Kok bisa? Nah, ingat ya, di bab sebelumnya, di teori kinetik gas, itu udah dijelasin persamaan mengenai PV sama dengan nRT. Nah, sehingga nanti nRT yang ini bisa diganti menjadi PV karena dia sama. Kemudian kita tinggal masukin aja ya. Oke. Masukin aja data-datanya. Tapi kita ada data yang belum, yaitu data untuk V2-nya ya. Ini kan ada yang belum nih, sehingga kita bisa hitung dulu pakai persamaan V1-nya ya, V1-nya sorry. Kita bisa hitung pakai persamaan P1 V1 sama dengan P2 V2. V1-nya berarti P2 V2 dibagi dengan P1. Nah, P2-nya masukin 12, kemudian V2-nya 2, lalu P1-nya 6 ya. 6 ya. Kemudian sorry, ini ada ketinggalan deh. Ada kesalahan, sorry ya. Ini harusnya jadinya itu dia 12. Di sini ada ini ya, dikali 10 pangkat 5 ya. Kalau saya nggak salah lihat, silakan dicek lagi ya, dikali 10 pangkat 5 baru dikali 2. Nah, kemudian baru dibagi 6 dikali 10 pangkat 5-nya. Nah, ntar 10 pangkat 5-nya dicoret. Ntar baru jadinya seperti ini. Oke, paham ya? Nah, setelah itu tinggal kita hitung aja. 12 dibagi 6, 2. Kemudian 2 dikali 2 berarti dapatnya adalah 4. Nah, 4 ini masukin ke sini. Sehingga menjadi P-nya kita pakai yang ini aja. 12, V-nya berarti yang ini. Oke. 12 dikali 10 pangkat 5 dikali 2. Ln-nya berarti 2 per 4 ya, V2 per V1. Nah, ln 2 per 4 ini berarti jadinya ln setengah. Ln setengah. Ln setengah itu adalah negatif 0,69. Nah, masukin ke sini. Dihitung yang ini 12 dikali 2 berarti 24 ya. Kemudian kali 10 pangkat 5.
dihitung dapatnya adalah 16,56 dikali 10 pangkat 5 atau 1,56 dikali 10 pangkat 6. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pembahasan soal yang selanjutnya silakan cek part 2 nya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.